Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Bocah korban tenggelam di Sungai Tulungagung ditemukan tewas pada jarak 300 meter dari lokasi tenggelam. Diduga ikut menelantarkan cucunya hingga tewas. Seorang wanita di Jember dibekuk polisi. Wisata Rimba Camp, lokasi menikmati indahnya suasana alam di lereng pegunungan Argopuro, Jember. Kita ke informasi pertama, bocah Tulungagung yang hilang akibat tenggelam di Sungai Bodeng akhirnya ditemukan. Korban berhasil dievakuasi tim SAR dalam kondisi telah meninggal dunia, berjarak sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Operasi pencarian hari kedua kecelakaan air di Sungai Bodeng, Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Tulungagung membuahkan hasil. Korban Muhammad Fakhrurizal Al-Hafiz akhirnya ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia Senin sore. Saat ditemukan, jenazah korban dalam posisi berdiri setengah mengambang di dalam air. Posisi korban diketahui ketika rambut korban tersibak terkena gelombang perahu. Jenazah bocah berusia 12 tahun tersebut ditemukan oleh tim penyisir perahu karet di tengah sungai berjarak sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung guna keperluan visum dan pemulasaran jenazah. Korban berhasil kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 16.15 WIB. Kemudian ditemukan di berapa jauh dari lokasi hilangnya korban? Jarak sekitar 300 meter dari lokasi kejadian awal. Di bawah atau di atasnya? Di bawah tentunya, masih ke arah hilir sungai. Posisinya seperti apa Pak waktu ditemukan? Posisinya sudah sedikit mengapung, jadi sudah mulai terlihat dari rekan-rekan yang sedang melaksanakan penyisiran di perahu karet. Minggu pagi, dua remaja warga desa Tiudan tenggelam saat bermain di sungai menggunakan ban. Korban pertama, Rangga Aliviandra Marcelino, ditemukan meninggal dunia sekitar 30 menit kemudian. Sedangkan korban kedua, Muhammad Fakhrurizal Al-Hafiz, sempat hilang dan ditemukan Senin sore. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Tulungagung. Puluhan siswa sekolah dasar di Lumajang terpaksa absen pada ujian semester akibat terisolasi banjir lahar Gunung Semeru. Bagi siswa yang absen, pihak sekolah berencana menggelar ujian susulan saat kondisi sudah membaik. Sedikitnya lebih dari 35 siswa Sekolah Dasar Negeri Jugosari 3 asal Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, terpaksa tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Padahal ujian ini menentukan nilai akhir pada pembelajaran semester ganjil yang dijalani sejak 6 bulan lalu. Salah satu wali murid mengaku anaknya belum masuk sekolah karena selain akses jalan masih berbahaya, karena melewati aliran sungai lahar. Anaknya juga masih mengalami trauma dan kehilangan peralatan sekolahnya. Ya untuk ujian ya nggak tahu wes, kita mungkin aksesnya kayak gitu. Terus banyak ada seragam-seragam untuk keperluan sekolah juga sudah habis. Kemarin memang benar kita selamatkan, cuma tempat yang kita buat selamatkan juga kena banjir. Jadi peralatan sekolah itu punya anak saya yang SMA, yang SD juga habis, buku semuanya habis semua. Pihak sekolah mengatakan karena para siswa tersebut mengalami kendala sebagai akibat dari bencana, maka pihak sekolah akan menjadwal ulang ujian akhir semester khusus bagi siswa yang absen tersebut.
dampak dari banjir lahar dingin kemarin, anak-anak yang Sumber Langsep tidak bisa masuk sekolah hari ini. Jumlahnya anak Sumber Langsep sudah berapa? Jumlahnya siswa kami yang dari Sumber Langsep itu 37 siswa. Dan sepertinya hari ini ada yang masuk 2 anak, itu karena mereka mengungsi di rumah saudara. Yang lainnya, Bu? Yang lainnya sepertinya tidak bisa masuk karena akses jalannya juga susah dilewati untuk anak-anak. Sekolah SD Negeri Jugosari 3 berada di Dusun Sumber Kajar, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Sementara Dusun Sumber Langsep berada di seberang sungai yang menjadi jalur aliran lahar Semeru. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Atap kelas 4 dan kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 2 Singgahan, Kabupaten Ponorogo jebol. Akibat jebolnya atap tersebut membuat siswa kini belajar di musola. Atap Sekolah Dasar 2 Singgahan ini jebol akibat kayu penyangga atap sudah lapuk, bahkan sebagian diantaranya putus. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan, terutama bagi para siswa yang beraktivitas di dalam kelas. Demi keselamatan, 4 siswa kelas 4 dan 2 siswa kelas 5 terpaksa dipindahkan ke musola sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa belajar secara bergantian di musola. Namun saat hujan turun, mereka merasa semakin tidak nyaman karena siswa merasa was-was akan keselamatan mereka, khawatir atap kembali ambruk sewaktu-waktu. Karena kelasnya rawan jebol. Rawan jebol? Ya. Itu kalau hujan gimana? Kalau hujan roboh. Takut gitu ya? Rawan roboh ya? Takut. Terus pengennya apa nih, Dek? Pengen segera dibenerin. Dibenerin? Ya. Dibangun. Enakan di mana? Di sini apa di kelas? Di kelas. Nah, di kelas. Kepala SD Negeri 2 Singgahan menyampaikan bahwa sudah melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan terkait. Namun hingga saat ini belum ada respon atau tindak lanjut. Untuk kondisi bangunan sedikit agak mengkhawatirkan, terutama yang 2 ruang itu. Sekitar 2-3 minggu yang lalu itu berawal dari teras itu yang roboh ketika waktu hujan. Nah, ketika waktu itu kami dari guru sudah punya prediksi. Yang besar di dalam juga hampir sama. Nah, selang beberapa minggu itu 2 hari yang lalu ketika waktu hujan deras itu yang di dalam plafonnya tiba-tiba roboh. Pihak sekolah sangat berharap pemerintah segera melakukan tindakan nyata dengan membangun ulang 2 ruang kelas yang rusak parah. Selain demi keselamatan siswa, perbaikan ini juga diperlukan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal tanpa gangguan. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo.